Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, good morning. How are you today? I hope that your family and you always be happy and stay healthy. Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian beserta keluarga? Bu Vera berharap kalian dengan keluarga selalu dalam keadaan sehat serta selalu berbahagia. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, alhamdulillah ya, kita sekarang belajar di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita kerjakan, aktivitas apapun, aktivitas yang baik yang kita kerjakan, semoga bernilai ibadah dan berpahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di video pembelajaran kali ini Bu Vera akan menyampaikan materi di LKS kalian di Unit 9. Nah, dengan judul Library, perpustakaan. Insya Allah materi ini pasti sudah sering kalian dengar ya. Nah, kita akan belajar tentang vocabulary atau kosakata yang berhubungan dengan library. Silahkan diambil LKS kalian, disiapkan. Unit 9 ada di halaman 22 sampai halaman 23. Nanti sekalian disimak dan ditulis terjemahan dari kata-kata yang sulit tersebut. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, library, perpustakaan. Ada beberapa gambar yang berhubungan dengan perpustakaan ya anak-anak. Yang gambar yang pertama adalah librarian. Librarian. Librarian artinya adalah pustakawan. Apa itu pustakawan? Pustakawan adalah seseorang, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, yang bekerja menangani bidang kepustakawanan atau perpustakaan. Jadi mengurusi semua buku-buku, jumlah buku, katalog buku, dan lain-lain sebagainya, itu namanya librarian. Number 2, library card. Library card. Library card adalah kartu perpustakaan. Nah, jika itu perpustakaan sekolah, maka semua siswa biasanya akan mendaftar dan memiliki kartu perpustakaan untuk meminjam buku atau membaca buku di perpustakaan. Library card, kartu perpustakaan. Number 3, globe. Globe atau globe atau tiruan bola dunia. Kemudian number 4, map. Map. Map artinya peta. Kemudian bergeser di halaman 23 sayang. Di halaman 23 ini ada beberapa kata. Yang pertama, science book. Science book. Buku sains atau buku pengetahuan. Nah, kemudian ada newspaper. Newspaper. Koran. Nah, biasanya sayang selain buku-buku di perpustakaan, ada juga berbagai macam koran, newspaper, dan juga majalah, magazine di perpustakaan. Jadi, koran in English is newspaper, sedangkan majalah in English is magazine. Kemudian bergeser, ada novel, seperti biasa tulisannya ya. Kemudian ada comic strip book. Comic strip books ini adalah buku komik. Tahu buku komik sayang? Buku komik itu cerita seri bergambar. Jadi ada di dalam komik itu ada beberapa adegan yang digambar sayang dengan animasi-animasi yang bagus dan menarik. Kadang ada yang berwarna, kadang ada yang warnanya hitam putih. Kemudian disertai dengan percakapan-percakapan. Nah, itu namanya komik. Nah, kemudian Bu Guru tambahkan vocabulary-nya ya. Silakan dicatat. Dictionary. Dictionary. Kamus. Kemudian bookshelf. Bookshelf. Rak buku. Kemudian ada clock. Clock. Jam dinding. Nah, kalau di perpustakaan pasti banyak meja dan kursi ya. Kalau meja ya table, kalau kursi chair. Itu ya kosakata yang berhubungan dengan library, perpustakaan. Kemudian bergeser di halaman 24 sayang, 24.
Open your book page 24. Nah, kita akan membahas tentang expression atau ungkapan. Materi ini nanti itu bermanfaat ketika kalian ingin berlatih dengan teman atau bertemu dengan siapa menggunakan bahasa Inggris, ungkapan berbahasa Inggris. Nah, silakan disimak ya, perhatikan. Di materi ini ada dua jenis ekspresi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah expression of asking for help. Ekspresi tadi ungkapan sayang ya, silakan diterjemahkan. Berarti expression of asking for help artinya adalah ungkapan untuk atau dari atau untuk meminta suatu pertolongan. Asking itu artinya meminta, help itu pertolongan. Ekspresi meminta pertolongan biasanya diawali dengan kata could atau can you help me. Could you help me atau can you help me, karena ini adalah asking for help. Tentu kata kuncinya adalah help, tolong. Jadi could you help me, can you help me. Nah, apa perbedaan can dan could? Begini anak-anak. Could you help me ataupun can you help me sama-sama artinya adalah, coba disimak tanda bintang yang ada di bawah itu, dapatkah Anda atau kamu menolong saya? Nah, sama-sama artinya seperti itu. Hanya di sini perbedaannya adalah kegunaannya. Kata could itu digunakan untuk seseorang yang usianya lebih di atas kita, sayang, kepada orang tua, kepada kakak, bapak, ibu guru itu lebih sopan. It's more politeness, we use could you help me. Itu lebih sopan, lebih santun jika kita memakai kata could. Could you help me, my teacher? Could you help me, my mother? Nah, itu menggunakan kata could. Sedangkan kepada teman atau teman sebaya itu bisa menggunakan kata can. Can you help me, ya? Nah, selain itu bisa menggunakan kalimat do you mind helping me bla 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 bla. Nah, bla bla blanya biasanya diisi dengan kata perintah. Misalkan close the door, misalkan take my book, macam-macam ya. Nah, apa arti do you mind helping me? Coba itu ditulis. Artinya adalah apakah Anda atau kamu keberatan? Do you mind itu artinya apakah Anda keberatan helping me, menolongku? Tinggal ditambahin close the door untuk menutupkan pintu, atau to take my book untuk mengambil bukuku, bla 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 dan lain sebagainya. Itu ya yang sering digunakan. Nah, atau yang lebih gampang lagi misalkan please help me. Tolong bantu aku. Nah, kalau please help me biasanya untuk teman sebaya ya sayang ya. Nah, kemudian apa jawaban dari expression of asking for help? Nah, berarti balasannya ya expression of giving help. Ungkapan memberikan, giving artinya memberi sayang ya, memberikan pertolongan. Kalau ada orang meminta pertolongan, sudah sewajarnya kita ya kalau bisa kita tolong sayang. Jawabannya bagaimana Bu Vera? Jawabannya yes atau sure. Artinya ya atau tentu. Kemudian kamu harus bertanya, disuruh bantuin apa? Kan kita belum tahu. Maka kamu menggunakan what can I do for you? Apa yang dapat saya kerjakan untukmu? Atau apa yang dapat saya lakukan untukmu? What can I do for you? Nah, atau apa lagi ya? Itu, what do you want me to do? Apa yang kamu inginkan dariku? Maksudnya butuh pertolongan apa? Itu jawabannya. Tapi jawaban yang paling praktis adalah yes, sure, of course. Oke. Terus what can I do for you? Apa yang dapat aku lakukan untukmu? Gitu ya nak ya. Nah, sekarang ekspresi yang kedua, expression of asking for a thing. Artinya adalah ungkapan meminta sesuatu. Jadi kamu membutuhkan sesuatu dari orang lain, dari teman misalkan atau dari orang tua. Kamu menggunakan ekspresinya adalah asking for a thing, meminta sesuatu. Contoh. Kalimat yang digunakan hampir sama ya nak ya, seperti asking for help menggunakan kalimat could you. Cuman karena ini meminta sesuatu berarti dia menggunakan kata give. Give itu artinya memberi. Jadi
Could atau can you give me a glass of water? Dapatkah kamu memberiku segelas air? Kalau pada temannya ya bisa menggunakan can you give me a glass of water? Dapatkah kamu memberiku segelas air? Gitu. Kalau meminta pada Bapak Ibu guru misalkan minta kertas misalkan could you give me a paper my teacher? Gitu. Pakai could ya. Kemudian sama bisa menggunakan do you mind giving me a glass of water? Artinya ya sama sayang, apakah Anda keberatan memberiku segelas air putih? Nah, itu artinya hampir sama, cuma ada kata kuncinya. Kalau asking for help menggunakan kata help atau helping. Kemudian untuk asking for a thing menggunakan kata giving atau give. Jadi disesuaikan, hati-hati sayang ya. Asking for a thing meminta barang menggunakan kata give atau giving yang artinya memberikan. Asking for help meminta bantuan menggunakan kata help atau helping. Kemudian jawabannya insya Allah hampir sama. Sure, yes, of course, oke. Nah begitu sayang ya. Demikian materi yang dapat Bu Guru berikan. Semoga bermanfaat. Silakan disalin dengan rapi. Kalau ada yang dirasa sulit, silakan diberikan arti sejelas-jelasnya dengan mendengarkan penjelasan dari Bu Vera. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika kurang jelas bisa dibaca kembali atau mencari dari referensi sumber-sumber yang lain. Terus jaga kesehatan ya sayang ya, kerjakan sholat dan semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.